Jadi ya udah tetap ada rezekinya. Bu, maaf Bu, di sini ada yang janda nggak Bu? Ada Bu? Yang mohon maaf suaminya udah wafat? Ada? Jangan mikir yang macam-macam dulu Bu ya. Saya bukan pengen nafkahin, bukan Bu ya. Maksudnya ngambil hikmah aja ya. Karena di kajian sebelumnya ada yang angkat tangan. Saya tanya, suaminya udah wafat berapa tahun Bu? 13 tahun loh. 13 tahun. Tapi ibu hidup ya? Hidup. Iya sih, ibu kelihatannya masih hidup sih Bu ya. Ibu makan Bu tiap hari? Makan. Ini berat badan saya juga naik katanya. Ibu punya tempat tinggal, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Alhamdulillah ada ya. Terus punya pilihan baju buat menutup aurat. Alhamdulillah ada selemari baju mah ada. Oh, jadi kalau rezeki teh cuman dari suami, harusnya kita cilaka suami meninggal. Enggak. Kata Allah masih ada rezekinya. Nggak boleh mati seseorang sebelum rezeki yang sudah Allah tentuin dulu di alam rahim. Ingat hadis Arba'in Nawawi nomor 4 yang dari Abdullah bin Mas'ud, ketika ditiupkan roh kan ditentukan dulu juga rezekinya. Enggak akan pastinya. Mau meninggal, pengen bunuh diri, kata Allah nggak ada waktu, nggak ada garisnya, mati juga nggak akan bisa. Ada orang udah tiduran Pak di rel, keretanya lewat masih nggak mati, Ustaz, demi Allah. Karena lewatnya di rel yang sebelah, dia salah tiduran ya. Tengsin teh malu, celingak-celinguk, ada yang lihat nggak ya? Udahlah, dunia mah gitu-gitu aja. Bukan berarti nggak boleh punya dunia ya. Tapi lebih enak ngejar yang punya dunia daripada ngejar dunianya. Gampang rumusnya. Kalau pengen nangkap ayam jangan dikejar. Dah ayam mah lincah ya. Taruh aja beras, makanan, dia datang, tutup, beres. Kalau pengen nangkap kupu-kupu, jangan dikejar, dia bisa terbang, kita nggak bisa terbang. Gimana cara nangkap kupu-kupu? Tanam bunga yang indah di taman. Nanti kupu-kupunya datang sendiri. Gak cuman kupu-kupu, capung, nyamuk DBD datang semua. Ya, udah kita layakkan diri aja di hadapan Allah. Udah bismillah nanti datang semuanya. Bisi kepanjangan segitu dulu. Mudah-mudahan ada kebaikan hikmah yang bisa diambil. Sekali lagi jika ada manfaat yang bisa dipetik seluruhnya dari Allah. Diri ini tidak ada kebaikannya, dosanya amat sangat banyak, layak untuk Allah matikan kapan saja, detik itu juga. Tapi sekarang malah ada di sini ngaji bareng, demi Allah nggak ada kebaikan. Allah tahu dan saya tahu, saya kalau sendirian berbuat maksiat apa aja. Kalian tidak tahu, Allah berarti yang nutupin. Tidak ada kebaikan pada diri ini, semuanya datang dari kebaikan Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh diminum Ustaz? Ini aja. Oh ini Mas. Ya, baik, alhamdulillah. Masya Allah, kita sudah sama-sama mendengarkan pesan-pesan hikmah yang insya Allah ini ada banyak hal yang dapat kita dapatkan. Semoga yang bisa kita dapatkan ini baik-baiknya ya. Jangan yang kurang baik kayak tadi ya, beberapa contoh-contoh masa lalunya Prof. Santai di sini kemudian menjadi pelajaran untuk kita bagaimana kemudian itu menjadi bentar ya. hidup kita di dalam nanti kita mudah-mudahan bisa tanya jawab yang di online juga. Setelah ini masih ada. Ini tangan kanan, tapi ini kamera depan. Jadi di kalian akan muncul tangan kiri. Lihat tulisan di belakangnya. Kebalik kan? Karena saya pakai tangan kanan, jadi tangan kiri. Ini kamera depan soalnya. Ini menjadi dua pertanyaan. Insya Allah ada dua pertanyaan dari audiens. Yang pertama dari Ustaz Ali, boleh. Yang satu lagi dari apa kalian? Ya, Mereka? Ini di pesantren Kafila Jakarta. Dari ibu ada komen dari ibu? Nggak usah ya. Ya, baik, nanti dibagikan oleh Sulman ya. Ya, baik. Boleh dari yang pertama dari Ustaz Ali dulu kepada dia, silakan. Jangan susah-susah.
Ini aja ya. Ya, kadang kita ngaji Al-Hikam juga di kajian yang di Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Denis, nama saya Ali. Kalau panjangnya Ali. Masya Allah. Iya, kita sama kok, cuma beda casing. Antum lebih mulia Ustaz. Masya Allah. Gua mau nanya kok tentang ini keistiqomahan dalam menjaga iman. Nah, kata orang sih pahit gitu. Saya tanya kenapa pahit? Karena surga seperti itu. Nah, ada nggak tips dari Ko Denis yang mungkin selama ini Ko Denis lakukan untuk mencapai itu? Dan yang kedua Ko Denis kan lama di Thailand gitu. Bisa nggak pertanyaan saya tadi dijawab dengan bahasa Thailand? Biar pesan. Enggak bercanda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. มีกวนพูดภาษาใต้ได้ไหมเหรอ Mong naon cenah teh. Bahasa Thailand mah lucu ya, tapi ya gitulah. Baik istilah. Ya bicara istiqomah mah memang pas lagi baca tafsiran ayat Hud ayat 112 fastaqim kama umirt ya. Beristiqomahlah kamu dalam pada apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kata Abdullah bin Abbas, itu ayat yang membuat Nabi mulai beruban karena memang berat ya istiqomah. Tapi ya alhamdulillah di belakang kita punya Allah yang maha kuat. Maka ya udah bismillah. Salah satu hal yang mesti paling penting kita jaga, tetap bergantung ke Allahnya, minta tolong ke Allah. Karena kadang yang kurang dari diri kita itu minta tolong ke Allahnya. Kayak contoh ya, waktu itu ada yang nanya, kok gimana caranya biar bisa bangun tahajud? Saya udah pasang alarm 3, minta tolong bangunin sama tetangga, sama istri, sama anak, tapi tetap nggak bangun katanya. Terus akhirnya waktu itu dijawab, udah coba minta tolong ke Allah belum? Dia diem, terus oh iya, ya cobain aja. Beres sholat isya, angkat tangan, doanya satu, ya Allah, hamba nanti malam pengen tahajud ya Allah, tolong hamba. Mau nggak nyalain alarm ke, mau nggak minta tolong orang bangunin ke, Allah udah bangunin mah bangunin. Tinggal utus nyamuk, gitu. Atau tinggal bikin pengen pipis, atau gempa bumi, gunung meletus, pasti bangun soalnya. Ya misal ini mah ya. Tapi ya kadang yang kurang dari kita minta tolong ke Allahnya ya. Atau misalkan orang sembuh dari sakit kepala apa yang dicari? Berdoa ke Allah atau paramek ya. Giliran sembuh, obat yang dipuji, ini obat emang dahsyat. Padahal sembuhnya karena Allah, bukan karena obat. Kok aku tetap nyari Allah? Tapi terakhir kadang kalau mau jujur. Coba kita ada masalah ngambil handphone dulu, WA sana sini, atau langsung nyari Allah. Kadang ketika yang udah di WA nggak pada balas, nggak pada bisa bantu, baru nyari Allah. Ya yang satu-satunya yang bisa jadi jalan keluar, tapi selalu di nomor akhir kan, ya mungkin itu salah satu yang kurang dari diri manusia. Selanjutnya, kalau jawabannya Ustadz Adi mah katanya harus cari ilmunya katanya. Karena kadang memang ada orang yang bisa termotivasi setelah tahu fadilah dari suatu amalan, hukuman dari kalau meninggalkan sesuatu. Ada kitab luar biasa As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib ya, karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Oh itu ganjaran dan ancaman dari suatu amalan apapun itu lengkap dibahas di situ. Bikin kita termotivasi insya Allah. Ya. Terus kalau saya pribadi caranya mesti sanggup dan ingat-ingat sama dosa sendiri-sendiri. Dalam artian gini, ini akhirnya udah hijrah nih. Terus ngeliatin orang, ya Allah, orang mah cuman sholat 5 waktu, itu zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, duha dan tahajud nggak pernah seumur hidup. Kira-kira dia bisa nggak ke surga? Bisa, karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang aslinya layak Allah matikan waktu masih di sana. Terus bukannya dimatikan malah diizinkan pulang, ketemu para guru, bahkan bisa ketemu kalian orang soleh-soleha.
terus diri ini nggak mau belajar lebih banyak, ngapalin lebih banyak, ngaji lebih banyak, baca lebih banyak, berarti nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Nabi Adam aja diusir dari surga, satu dosanya. Saya yang pengen ke surga, apa dosanya cuma satu? Terus nggak mau ngelakuin lebih banyak daripada yang udah lebih terjamin surganya, kan nggak masuk akal. Jadinya setiap kali pengen futur, ingat lagi, saya mau utangnya masih banyak. Ya, kayak gini ceramah, kalau mungkin di pihak lain mah ceramah mungkin bisa dapat pahala. Saya mah yang ini diizinin jadi penggugur dosa yang lama, ya udah alhamdulillah. Udah nggak tahu sampai sekarang udah diampuni atau belum juga nggak tahu. Ya, sama terakhir sering-sering wisata rohani kata guru saya. Wisata rohani kemana? Ke kuburan. Kalau dulu dia lebih kaya atau lebih cantik, tapi enggak tuh dimakanin cacing juga. Bahkan hartanya tidak menyelamatkan, boro-boro nyelamatin ikut aja enggak hartanya. Atau kalau di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih, di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, itu nanti ketemu tuh sama orang-orang yang udah divonis dokter umur saya 6 bulan lagi. Pernah ketemu anak kecil namanya Bilkis, wanita, usianya belum 3 tahun, tapi kepalanya sudah botak karena penuh dengan jahitan. Dia kanker tumor otak, harus dimasukin selang ke kepalanya. Tapi bisa dia yang ngajak main. Datang ke tempat kayak gitu, seketika masalah kita langsung jadi receh. Bayangin kesalnya kita kalau lagi push rank kalah melulu, masuk ke situ, langsung jadi receh. Ya, udahlah. Itu amat sangat menghidupkan hati, ya. Yang paling penting tentu jangan lupa ya, terus minta tolong aja terus kepada Allah. Doa orang tua, ini juga nggak tahu, yang pasti ada doa orang tua. Tidak ada kebaikan pada diri ini yang saya lihat demi Allah, nggak ada yang tahu. Atau mungkin dulu saya pernah zolim ke orang, terus orang yang dizolimi ini malah orang yang soleh banget, soleh asli, jadi dia malah ngedoain kebaikan. Akhirnya Allah ijabah, makanya ini pulang ngaji. Mungkin orangnya udah wafat, mungkin orangnya lagi istirahat, tapi orangnya lagi istirahat dapat transferan pahala karena saya didoainnya kayak begini, mungkin ngaji. Nggak ada yang tahu. Itu mah kebaikan beliau aja. Dan paling enak kayak beliau, diem di rumah anteng, tahu-tahu dapat kiriman pahala. Ini yang jadi sayanya, ngomong kayak gini belum tentu jadi pahala. Kalau niat salah, yang duduk bisa dapat manfaat, yang ngomong dibakar hidup-hidup sendirian sama Allah. Kalau salah niat, jadi repot luar biasa salah. Ya, itu yang bisa dilakukan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, satu jawabannya, insya Allah jelas sekali ya. Ya, pertanyaan yang berikutnya kedua dari santri Bulde, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya di sini apa nama saya Lukman Abdul Hakim, saya santri kelas 12 UD. Ada mau nanya saya. Jadi saya itu tumbuh dengan mindset atau sentimen misalnya saya itu hidupnya enak. Ya misalnya saya pengen ya dari dunia ya, saya pengen sebenarnya kemudian ngurusin anak apa, mau sekolah bagus apa, mau haji gampang apa. Tapi kalau yang dari cerita tadi, saya tuh jadi banyak banget. Terus gara-gara itu merayakannya susah karena bahkan ujiannya lebih banyak. Nah, saya mau nanya, saya masih mau ini saya ada mimpi lah, saya pengen bikin A B C D, tapi kan bikin udah itu saya mau anak-anak saya tumbuh tanpa keterbatasan fasilitas. Ya. Kalau gitu, gimana caranya walaupun dengan uang sebanyak itu, tapi caranya biar kayak kebal gitu. Karena saya ini tuh menjadikan banget ya. Nah, itu gimana? Apakah saya mencoba saya atau saya gimana gitu saya? Udah ngambil dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Ya toh harus jadi kaya sih aslinya mah. Ya, cuman dari tadi yang disampaikan nyeritain ya dari sudut pandang yang lain aja.
Tapi tetap jadi kaya itu tetap bisa nikmat, betul. Tapi tolong dikoreksi dulu definisi nikmatnya. Kalau nikmat bagi kita itu hanya sekedar keinginan terkabul, pengen jodoh dapat jodoh, pengen kerja dapat kerja, pengen rumah dapat rumah, maka itu nikmat yang terlalu receh. Karena nanti nikmat yang jauh lebih besar adalah apapun yang bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah. Silakan. Bicara kaya, Nabi kok yang nyuruh kaya. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas akan wafat, cerita, boleh nggak saya sedekahin semuanya? Seanak perempuan saya juga cuma satu, ya. Jangan. Ya udah setengahnya, jangan kebanyakan. Ya udah sepertiganya, udah sepertiga cukup, sepertiga juga udah banyak. Ya. Dan justru memang Rasul menyuruh untuk lebih baik bagi kalian wafat dalam keadaan meninggalkan harta untuk anak cucu keturunannya. Tapi bukan supaya takut miskin, enggak. Tapi karena agar mereka tidak bergantung kepada manusia. Sama Imam Sufyan Ats-Tsauri kaya. Ketika ditanya kenapa kaya oleh orang awam, jawabannya agar aku tidak bergantung kepada pemerintah. Ya. Abdurrahman bin Auf gak usah ditanya. Silakan baca kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Ya. Pas wafat, bukan titik terkayanya ya. Ketika wafat, sisa uangnya, sisa hartanya kalau dirupiahkan, sisanya ada 6 triliun 212 miliar. Di zaman belum ada internet banking loh itu. Repot dia ngurus uang sebanyak gitu, ya. Kaya. Tapi sebagaimana kata Nabi, tapi bukan dunia, bukan kemiskinan yang aku takut akan menimpa kalian. Tapi justru aku takut dunia akan dibukakan selebar-lebarnya untuk kalian dan kalian berlomba-lomba sebagaimana orang terdahulu juga berlomba-lomba mengejarnya, lalu kalian akan hancur sebagaimana orang terdahulu juga hancur karena mengejarnya. Ya. Jadi silakan kaya. Tapi ingat, semua hal itu judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Contoh, para istri dikasih uang belanja sama suaminya. Berapa, Bu? 50 juta cukup? 50 juta teh per minggu lah ya, per pekan ya. Uang belanja 50 juta per pekan, nikmat bukan? Bukan, ujian. Ya. Kapan jadi jalan tambah dekat ke Allah? Sedekahnya tambah banyak, wakafnya tambah banyak, coba uangnya tambah banyak dipakai maksiat. Itu baru musibah dan kepahitan. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi itu karena nggak punya duit, berarti nggak punya duitnya dia itu pertolongan dari Allah. Jadi kaya, mohon tolong jadi kaya. Umat muslim harus kaya. Dan kita pernah berjaya kaya. Di Andalus pernah ada Bimaristan, rumah sakit kalau kita mah. Bedanya apa dengan rumah sakit kita? Kita keluar rumah sakit, sembuh, ngelihat tagihannya, sakit lagi. Orang keluar dari Bimaristan, ya, diberikan pakaian baru dan diberikan jumlah uang senilai berapa hari dia nggak bisa kerja, digantiin nilainya uangnya sebanyak itu. Padahal berobatnya gratis. Kenapa? Saya berkasa. Ya. Bicara Abdurrahman tadi, jangan main-main tentang sedekahnya. Sepertiga kota Madinah pernah ngutang ke Abdurrahman, sepertiga yang lainnya pernah disedekahin sama Abdurrahman. Ya, luar biasa. Jadi kaya tapi luar biasa. Makanya bisa dibilang, sahabat kalau di zaman terdahulu, kok ada juga sahabat yang miskin? Karena pilihan, bukan karena mereka nggak sanggup kaya. Karena memang ada sahabat-sahabat yang lebih milih untuk tidak kaya. Bahkan ada sahabat yang gak boleh mimpin. Nabi sampai berkata, kamu tinggal duaan aja, kamu gak boleh mimpin. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Soleh iya, tapi gak boleh mimpin. Kenapa? Cara tawakalnya aneh. Punya uang berapa hari itu, habisin sedekah. Besok tawakal. Coba kalau beliau jadi kepala negara. Indonesia punya uang berapa nih? Sedekahin semua. Besok gimana? Tawakal se-Indonesia. Ya. Kan ngurus harta negara nggak bisa kayak begitu. Tapi ada sahabat yang bahkan meminta, aku lebih mudah takwa kepadamu ya Allah kalau aku dititipi kekuasaan dan dititipi dunia. Amr bin As. Dan Amr bin As radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat kemanapun kemanapun dia pergi dia nggak boleh jadi rakyat, harus jadi pemimpin. Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, maka insya Allah silakan mindset yang tadi. Silakan, bagus. Semoga Allah jadikan antum kaya, ya. Apalagi kalau kayanya baik gitu ya, bisa berangkatin orang tua haji dan yang lain-lain. Tapi tadi ya,
Itu baru jadi nikmat kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Jadi selalu tebeng niat akhiratnya. Ya Allah, jadikan saya kaya ya Allah agar bisa bangun masjid. Amin, bangga, silakan. Tapi kalau misalkan ya Allah jadikan saya kaya ya Allah, biar saya buktiin ya, saya bisa lebih kaya daripada cewek yang dulu nolak saya itu ya Allah. Itu kan beda ya. Nah, istilah nggak apa-apa. Sebenarnya mindsetnya tadi ya, definisi nikmatnya bukan keinginan terkabul, tapi jadi tambah dekat sama Allah. Baru itu jadi nikmat ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, insya Allah cukup lugas dalam menjawab pertanyaan. Jazakallahu khairan. Baik, pesan dari panitia dibolehkan satu pertanyaan lagi untuk dari santri boarding. Lagi satu dua dulu, satu dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngaji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Kayaknya sebetulnya di Islam itu kan kalau bicara harta nanti kan ada 4 ya. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada zakat. Ya. Nah untuk mendapat supaya akhirnya itu jadi baik, ya di dalam Islam alhamdulillah sudah ada zakat. Yang zakat kan artinya menyucikan, ya. Sehingga ketika kita keluar hanya 1/40-nya, 2,5%, itu pun harus dengan mencapai nisab dulu dan sudah haul dulu, ya sebetulnya itu udah standar minimal untuk cukup supaya duit itu jadi baik, jadi berkah. Sisanya kita mau pakai beli baju, beli sepatu, beli kendaraan, silakan. Tapi tadi ketika sudah mencapai nisab dan haul tadi ada yang harus wajib, ya. Nanti bahasannya beda. Kalau misalkan ya tadi ya, kalau zakat kan dalam bentuk harta dan wajib, infak tidak wajib dan dalam bentuk harta, sedekah bisa umum, senyum juga sedekah, wakaf dalam bentuk yang tidak boleh habis, makanya biasanya dalam bentuk tanah karena tanah kan nggak dimakan, ya. Nah jadi silakan itu dalam bentuk apa aja, tapi minimal standar minimalnya, ya udah tadi zakat, ya. Tapi ternyata ya kita tahu ya semakin tinggi keimanan, salah satu ciri orang makin tinggi imannya itu justru makin pengen jadi manfaat bagi orang lain. Jadi jangan heran kalau nanti ada yang ngelakuin lebih dari 2,5%, bahkan lebih banyak daripada yang untuk dirinya sendiri. Oh itu juga ada, ya. Makanya setiap kali dapat harta, satu hal yang paling pertama kita pikirin adalah nggak cuma harta ya. Apapun yang kita terima, yang harus paling pertama kita pikirin adalah bukan aku senang atau enggak, tapi gimana caranya dengan ini aku tambah dekat sama Allah. Diujinya ilmu, ya udah ilmunya harus jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Harta ya udah hartanya. Seberapa minimalnya untuk dianggap seimbang? Ya tadi 2,5% zakat, ya. Walaupun nanti dengan adanya iman di hati, yakin pasti pengen lebih, nggak mungkin cuma 2,5. Karena 2,5 itu amat sangat sedikit. Punya 100 juta berarti hanya 2.500.000. Sisa 97.500.000-nya masih banyak banget. Ya, sedangkan kebutuhan kita hidup, buat hidup tuh murah, yang mahal kalau buat gaya hidup, nah itu repot, ya. Sedangkan ketika makin tinggi iman di hati, dia bakal mikir, justru ini ada kisah ya, pengusaha soleh, dia punya kebiasaan unik, beres jualan cuman disisain buat modal besok, sisanya disedekahin. Teman-temannya nanya, kamu nggak sayang sama harta kamu? Investasi dong kayak kita. Dia jawab, sayang banget sama harta saya, makanya akhir ya zakat wakaf akan Allah siasain,
ya. Nah, itu dia akhirnya transfer ke rekening akhirat. Ya menyikapinya kita mesti tahu betul ya. Ini dapatnya dari siapa? Dari Allah dan bukan milik kita. Cuman titipan, namanya titipan berarti harus dikembalikan. Tapi maha baiknya Allah, kalau kita mengembalikannya kepada Allah di jalan Allah dengan jalan yang baik, kita diizinkan kecipratan pahalanya. Contoh di lampu merah ada yang minta sedekah misalkan. Ketika kita akhirnya ngasih duit, aslinya bukan kita yang dermawan. Aslinya adalah memang ada rezeki orang itu yang nyangkut di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana, kalau kata Allah di dompet kita ada rezeki dia, pasti nyampe ke dia entah gimana caranya. Jadi kan aslinya Allah yang sedang bersedekah kepada hamba-hambanya. Kita diizin cuman jadi jalan. Meskipun cuman jadi jalan, maha baiknya Allah diizinin kebagian pahalanya dari Allah. Makasih Pak, makasih. Bukan udahlah, Allah itu mah yang ngasih. Ya, udah ngilang, nggak usah ngaku-ngaku, sila. Kalau udah selalu dipikirin ya tahu ini dari siapa dan tahu tujuannya ini harta baru bisa jadi kebaikan kalau aku jadiin jalan tambah dekat kepada Allah, maka nanti berubah ya. Dia akan amat sangat lebih bijak, nggak akan mendahulukan nafsunya, apalagi dia tahu bahwa nafsu itu ya hawa nafsu itu lebih membawa kepada keburukan. Ya, lihat surat Yusuf ayat 53 pos pergantian juz pojok kiri atas ya. Maka itu Masya Allah, itu pasti jadi ngebawa keburukan. Maka ya udah, dia akan lebih berhati-hati dalam menghadapi apapun yang dia terima dari Allah. Ya, sambil terus minta tolong kepada Allah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Iya, Masya Allah, alhamdulillah bisa mengulang saya atas inspirasinya Prof. Dennis, atas inspirasinya kepada siang hari ini. Dan yang terakhir ada pesan-pesan dari tim Sahara Kafilah. Ya, oleh tim Sahara Kafilah atau yang pesan-pesannya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi proyek salah satu yang membuat kita itu program itu adalah wisata rohani. Jadi, insya Allah ini mengajak Prof. Dennis untuk umroh di awal Ramadan. Ini insya Allah Prof. Dennis bersedia bersama kami para wisata. Terima kasih. Bagaimana kalau kita menjadi semoga kedatangannya? Mana ada yang diajak umrah nolak ya Zat? Insya Allah. Semoga Allah sehatkan kita sampai waktu tersebut ya. Dan semoga yang berangkat, semua yang di sini bisa Allah undang ke Baitullah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ajakan dan undangannya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar ya. Dapat mau ya. Siapa yang tidak mau ya, insya Allah. Alhamdulillah, syukran jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Ya, terima kasih dari Sahara Kafilah atas undangan terbukanya untuk Prof. Dennis. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita terakhir mendengarkan closing statement dari Prof. Dennis. Baik, bismillah. Closing statementnya jawab survei sederhana ini aja lah ya. Dijawab rame-rame. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya, Allah ingin kita bahagia. Jawab, dari lahir sampai sekarang, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka?
Terus sejauh ini udah ngejar yang disukain terus, bahkan sebagian tercapai, kok masih gampang kecewa, masih sedih, masih berat. Apa yang berat? Tenang aja. Maka harus berapa kali sedih, patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar, oh ternyata bahagia itu pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kata siapa yang kita suka itu baik. Ya, Bismillah. Suka tidak suka, cepat atau lambat, mau tidak mau, kita tuh butuh Allah. Kita pasti nyari Allah. Pilihannya dua tapi. Pengen datang dengan sukarela atau diseret. Nggak akan ada yang mau diseret dulu. Dengan bangkrut dulu, dihina orang dulu, diremehin orang dulu. Nggak, bismillah. Udah cari Allah aja. Allah yang jadikan kalian hebat ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali terima kasih atas ilmunya, pengalamannya, dan sangat berbeda. Terakhir dari MC menyampaikan ada setidaknya 3 hal langsung dari apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu yang pertama bahwa dunia ini hanya bersifat sementara. Maka semakin banyak harta yang dikumpulkan, semakin Gak apa-apa, meskipun diseret, tapi yang penting tambah dekat sama Allah. Kalau Allah memang udah benci, mau Allah udah gampang matiin kita kapan aja. Kalau kita habis maksiat nggak langsung mati, seperti sekarang kita masih hidup, ya berarti Allah ingin ada kebaikan dari kita. Akan ada kebaikan-kebaikan pada hidup kita ke depannya. Yang penting kita nurut aja sama Allah, tenang aja. Semoga Allah muliakan siapapun yang menontonnya dan semuanya diundang ke Baitullah, dikabul segala hajatnya. Nanti tambah dekat lagi sama Allah ya. Iya nih, ini udah dijemput. Habis ini nanti langsung kajian lagi nanti sore. Saya izin matikan dulu berarti ya. Nanti kita lanjut lagi ngaji lagi nanti sore. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.